Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartina Angela, NIM 2230202315. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan manfaat sumber belajar di sekolah dan madrasah. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Di sini kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar merupakan proses yang sengaja dilakukan untuk mengubah tingkah laku peserta didik ke arah yang telah ditetapkan. Sedangkan belajar pada hakikatnya merupakan proses integrasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar siswa. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan pada tujuan dan proses melalui berbagai pengalaman. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berwujud benda, orang atau guru, atau bahkan lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sumber belajar juga bisa dilakukan di mana saja, baik itu di dalam kelas ataupun lingkungan sekolah yang dapat memberikan keuntungan bagi siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Beberapa fungsi sumber belajar dapat menjalankan proses pembelajaran antara lain, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mencapai laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat yaitu lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara konkret. Yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika, yaitu dengan mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas, dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Itulah fungsi-fungsi sekaligus menggambarkan tentang alasan dari arti pentingnya sumber belajar untuk kepentingan proses dan mencapai hasil pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Ada beberapa manfaat dari sumber belajar. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret kepada siswa. Yang kedua yaitu menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, ataupun dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga yaitu menambahkan dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat yaitu memberikan informasi yang akurat dan terbaru, seperti buku, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunanya secara tepat. Yang terakhir yaitu merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut, seperti buku, teks, buku bacaan, film, dan lainnya, yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah.
Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi saya. Nasi goreng rasa gurih, dimakan di Kota Batu, kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.